Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan kembali mereview satu helm yang baru aja sampai di TMC Vlog, yaitu dari brand Snail lagi nih. Nah, kira-kira Snail apa nih ya? Coba kita cek yuk. Nah, kalau kita lihat dari boxnya aja ya, helm brand Snail yang udah dapat sertifikasi SNI ya, itu adalah FFS 2G. Wah, dengan warna atau grafis ya, robotic gray revo red gitu loh teman-teman sekalian. Ini ukurannya L gitu ya. Tidak ada spek lain yang berbeda ya, sama hampir semuanya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini boxnya masih sama dengan box-box sebelumnya, tapi kalau yang FFS 2 ini memang secara umum ya warnanya kombinasi antara kuning dengan hitam. Nah, FFS 2 ini ya, FFS 2 ini sebenarnya nggak baru-baru banget gitu ya. Namun memang di 2023 ini Snail tuh menghadirkan kombinasi warna-warna baru yang lebih ciamik. Langsung aja nih kita buka yuk. Ini dia nih teman-teman sekalian, setelah saya keluarkan dari boxnya gitu ya. Nah, ini masih dalam sarung. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Masih fresh banget ya. Visornya aja sendiri masih diselubungi oleh apa namanya nih, plastik ya, visornya kayak gini. Dan kita akan coba cek secara detail satu persatu dari Snail FFS 2 robotik. Ini robotiknya robotik gloss black white kayak gitu. Nah teman-teman sekalian, jadi ini ya, Snail FFS 2 dengan grafis robotik yang baru aja dirilis oleh Snail di bila bilang di 2-3 bulan pertama di tahun 2023. Jadi ini fresh banget, masih baru banget. Sementara Snail FFS 2 pada dasarnya itu sebenarnya sudah dirilis di setelah pertengahan tahun 2022 yang lalu ya. Jadi di sekitar bulan Agustus September tuh waktu itu Snail tuh menghadirkan FFS 2. Waktu itu banyaknya dengan warna-warna solid dan dop kayak gitu, kayak misalkan hitam dot dan segala macam. Dan di 2023 Snail menghadirkan seri grafis nih ya, seri grafis dari FFS 2. Salah satunya adalah seri grafis robotik yang kayak gini. Nih teman-teman sekalian bisa lihat ya, secara umum dia masih sama menghadirkan model dan juga desain, platform desain dari Snail, dimana Snail FFS 2 terutama ya, yang merupakan kelanjutan dari FFS 1. Modelnya itu benar-benar sporty ya, terus habis itu tajam-tajam, karena mungkin ya salah satunya adalah dia menggunakan desain helm-helm seperti kayak AGV gitu ya sebagai referensi desain. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, bentuknya tuh kelihatan banget ya, di sini tuh benar-benar dibuat tajam dengan aerodinamika yang bagus banget. Terus habis itu di bagian belakang tuh dibuat kayak walaupun tidak setajam helm-helm AGV, cuman kehadiran dari apa namanya ini, spoiler di belakang yang smoke-nya ini banget ya, mungkin di atas 60%. Jadi benar-benar gelap banget, ini menambah sporty gitu loh teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat juga dari sisi sebelah kanan samping, di mana itu kelihatan masih sporty banget. Dan ini dari depan nih teman-teman sekalian, cakep banget ya. Jadi pada dasarnya paket penjualan dari Snail FFS 2 yang versi grafis robotik juga menghadirkan visor yang kayak gini nih teman-teman. Apa yang namanya bilang iridium ya, iridium. Kalau ini saya dapatnya yang warna yang merah gitu loh teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat lagi ya. Nih Snail FFS 2 itu sudah menggunakan atau sudah mendapatkan sertifikasi SNI ya, dan juga sertifikasinya ECE R2205. Nah, saya ini ya 2205 nih teman-teman sekalian, saya kasih tahu ya infonya nih ya. Wis. Nih, jadi kayak gini ada tulisannya ya, ECE R2205 dengan berat 1550 plus 50 gram. Jadi memang pada dasarnya sih memang FFS 2 ini update dari FFS 1 itu malah jadi lebih berat bila dibandingkan FFS 1. Seingat saya Snail FFS 1 itu bobotnya tuh cuman 1350-an gitu ya. Jadi ini melar sekitar 200 gram atau 0,2 kg. Memang sih terasa banget sih, dari dipegang gitu aja sih udah mulai terasa bahwa ini tuh memang helmnya lumayan cukup berat gitu. Yes. Nah, nih teman-teman sekalian ya.
kita bisa lihat lagi detailnya ya. Nih saya coba untuk kasih tahu teman-teman sekalian detail yang dihadirkan, kayak misalkan ini daerah ventilasi atas ya, walau menggunakan 2 lubang, namun dia menggunakan 1 kali ini aja apa namanya knob ya untuk buka tutupnya. Terus ada kayak ram di dalamnya juga, jadi kalau misalkan udara masuk tapi kalau ada kotoran dia akan berhenti di dalamnya. Ini susah ya kelihatannya, ada ram sih di dalamnya sih kelihatan gitu kalau misalkan teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Sementara ventilasi di depan ini nih modelnya kayak gini, teman-teman sekalian bisa lihat. Yes, nih modelnya kayak begini, buka tutupnya mudah banget, maju mundur gitu, dan ini tuh didesain dengan plastik yang memang agak keset gitu lah teman-teman sekalian. Dan di dalamnya itu ada kayak ram lagi, kayak jaring-jaring kayak gitu, dan mencegah untuk kotoran yang ukuran besar bisa masuk gitu loh teman-teman sekalian. Yes, jadi kayak gitu. Di depan ini ada 2 di bagian bawah dan bagian atas, sementara outnya di bagian belakang itu lebih ke dari sini nih teman-teman sekalian ya, di bagian bawah dari spoiler, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Nah gitu, desainnya masih sama seperti FFS 2 yang pertama kali dirilis. Di bagian sampingnya itu dibuat kayak ada edge dari karet terus memanjang gitu, jadi kayak ductile kayak gitu teman-teman sekalian. Sebelah sini ya. Nah ini yang saya dapat adalah ukuran L ya, sekitar 5960 58 sampai 59, sorry. L itu tulisannya 58 sampai 59 teman-teman sekalian. Ini visornya ini titik pembukaannya nggak 2, 1 aja di depan. Ini memungkinkan kita memberikan tenaga yang benar-benar merata ke kanan dan ke kiri gitu. Nah teman-teman sekalian bisa lihat nih dalamnya nih ya. Wah, kelihatan gak nih? Saya coba cek. Nih ya teman-teman sekalian bisa lihat ya sini. Nah nih lihat teman-teman sekalian ya, bagian dalamnya kayak gini, dan ini tuh padding dalamnya bisa dicopot ya teman-teman sekalian, dan bisa dicuci ya. Secara umum bisa dicopot, tuh ada klik-klik kayak gitu, bisa dicopot jika bisa dicuci, dan dia sudah wearable glass. Ini bisa dicopot nih, nggak nempel tulisannya, saya juga baru tahu, bisa lepas kayak gitu. Nah tapi di sini tuh udah didesain wearable glasses oleh Snail gitu teman-teman sekalian. Terus habis itu visornya sendiri ya, itu dibuat mudah untuk dicopot gitu loh teman-teman sekalian, dengan desain yang mudah untuk dilepas pakai ginian. Terus dilepas tinggal dia ini teman-teman sekalian nih ya, easy unlock dan lock gitu ya. Terus habis itu ya udah pasti visornya sih ada banyak, nggak selain dari warna iridium merah ini ada yang lain kalau nggak salah biru dan segala macam, dan dia sudah ada titik pin locknya di sini di visornya. Visornya sendiri kalau untuk yang ini tuh sudah flat, ada flat ya, udah flat visor, sudah rata depannya gitu ya. Terus visornya sendiri ya biasa sama seperti FFS pertama kali keluar, dia sudah di bagian ujung bawah dan atas tuh edge turun, dan ini tuh berguna untuk kekedapan gitu lah. Dan memang secara umum semenjak FFS 2 ini dihadir, itu tingkat kekedapannya itu lebih kedap teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan misalkan FFS 1 kayak gitu nih ya. Nah tadi ya udah kita cek ya, ini bagian dalamnya, dan ada ini nih teman-teman sekalian ya, ada mode deflector juga di sini nih ya, sebelah sini mode deflector di bawah. Terus yang atas tuh kayak deflector juga ya, deflector apa ya namanya, nose ya, nose deflector di bagian atas, bawah chin atau mode deflector di bagian bawah. Dan ini terbuat dari plastik, yang bawah juga di bawah nggak fabric teman-teman sekalian, sama dengan ini. Dan yang saya terima ini sistem pengunciannya sudah double daring. Nah teman-teman sekalian ngerti lah kalau double daring itu standar untuk balap, walaupun memang pada proses penggunaannya ya nggak lebih tidak terlalu instan gitulah. Nah, jadi ada proses 2 kali ngaitin gitu kan ya, teman-teman sekalian juga udah pasti tahu gitu. Cuman memang secara umum poinnya adalah di FFS 2 ini dia tuh jauh lebih berat gitu aja sih, 200 gram. Kalau teman-teman sekalian udah pakai FFS 1 terus pakai ini, terasa banget sih memang beratnya sih antara FFS 2 bila dibandingkan dengan FFS 1. Cuman
terbayar teman-teman sekalian. Mungkin karena shellnya yang lebih tebal, terus habis itu juga ditambah dengan sistem ventilasi yang jauh lebih kedap. Pas dipakai memang FFS 2 ini jauh lebih kedap bila dibandingkan dengan FFS 1 gitu loh teman-teman sekalian. Nah gini tuh teman-teman sekalian bisa lihat ya, paddingnya juga halus banget bagian dalam fabriknya. Terus apa lagi ya, bagian sininya juga langsung plastik gitu ya. Terus kita akan lihat pertanyaannya apakah dia sudah intercom ready gitu, banyak yang ditanyakan sama teman-teman sekalian. Kita buka aja ya, kita buka coba daerah sini dan kita bisa lihat teman-teman sekalian. Jadi di bagian belakangnya yang FFS 2 yes, kelihatan gak ya? Nah di sini tuh udah dibuat tempat speaker teman-teman sekalian. Jadi udah dibuat tempat speaker, jadi EPS dalamnya itu sudah agak sedikit dicelongin ke dalam untuk tempat speaker kanan dan kiri, dan ini akan memudahkan teman-teman sekalian kalau mau pakai speaker pada intercom kayak gitu, dan intercomnya tetap bisa ditaruh di samping sini gitu loh. Gitu ya teman-teman sekalian ya, untuk impresi fisiknya kayak begitu. Jadi pada dasarnya sih ada positif dan negatif bila dibandingkan dengan FFS 1 misalnya seperti itu. Nah ini coba saya taruh di sini sekarang. Ya teman-teman sekalian bisa lihat ya, secara umum memang Snail FFS 2 itu memang semenjak pertama kali lahir ya, di pertengahan 2022 tuh memang menyajikan helm yang benar-benar sporty banget sih ya, terlepas dari bobotnya, balik lagi bolok lebih berat bila dibandingkan FFS 1. Cuman memang bentuknya lebih sporty, ditambah lagi dengan grafis ya, grafis ini kita tutup. Nah ini grafisnya nih, grafis robotiknya tuh lebih dinamis banget sih kalau menurut saya sih. Dan grafisnya kalau nggak salah sih ada beberapa varian teman-teman sekalian, langsung bisa lihat di snailgallery.com gitu. Dan apalagi ya, terbayar ya beratnya dari FFS 2 ini dengan kehadiran dia tuh lebih kedap pada saat dipakai gitu loh teman-teman sekalian. Kalau saya sih lebih pilih memang yang gloss, karena gloss ini secara umum walaupun elegannya kurang ya dibandingkan dengan dop, namun proses untuk untuk keseharian, untuk perawatan itu lebih mudah kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah sekarang langsung aja kita coba pakai helm ini dan kita akan rasakan kayak apa ya. Ya teman-teman sekalian, sebelum saya coba saya sedikit agak ragu sih. Kenapa? Karena L-nya Snail itu ukurannya 5859, sementara biasanya saya itu pakai helm dengan lingkaran kepala itu 5960. Artinya kekecilan nggak ya? Langsung kita cobain deh ya. Ya, kacamata lepas dulu. Nih langsung aja kita cobain. Oh ini tadi belum dikencengin waktu kita coba buka tadi. Sorry ya bentar teman-teman sekalian. Nah oke, langsung kita pakai, bengkek tali L nya. Oh iya, yes. Secara umum sih memang L nya Snail FFS 2 ini itu jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan helm-helm lain ya, helm-helm lain kayak AGV. Dan silakan teman-teman sekalian coba sebutkan aja, jadi kira-kira dia lebih apa ya, kalau menurut saya lebih ngepres, tapi enggak, tunggu saya taruh mic-nya dulu. Tapi dia ngepresnya tuh enggak yang bikin sakit kepala, jadi ngepres tapi dengan fabric atau dengan liner dalam yang cukup lembut kena kepala. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di sini, ini enak banget, ngepres dan ngepas banget di kepala, jadi bener-bener enak. Jadi nggak pakai balaklava pun saya merasa kayak fresh banget. Kita coba ini ya, fitur dari wearable glassesnya. Wah beneran teman-teman, gampang banget sih dimasukin kacamata asli. Yes, kacamata masuknya gampang banget. Terus situ nih, helmnya cakep banget. Dan teman-teman sekalian bisa lihat ya, ini dari depan, ini dari belakang nih teman-teman sekalian bisa lihat. Dari samping sebelah kiri. Yes. Ini dari samping sebelah kanan. Jadi memang shape-nya itu dibuat dia tuh tajam begitu. Ini sih enak banget buat harian nih. Gitu ya. Dia tuh terbuat dari selnya sendiri terbuat dari termoplastik ya, termoplastik. Terus habis itu dalamnya sama EPS foam-nya, terus habis itu liner dalamnya fabric yang halus banget. Jadi pada dasarnya
memang terasa ya lebih berat bila dibandingkan FFS 1 yang cuma 1300. 1300 itu udah kayak pakai helm karbon. Ya udah kayak helm karbon. Cuman di sini tuh berasa sih memang 200 gram lebih berat bila dibandingkan FFS 1. Cuma memang ini pas dipakai lebih kedap teman-teman sekalian, lebih kedap dari suara-suara di luar itu nggak terlalu banyak masuk ke dalam kayak gitu. Kita tuh lebih kedap bila dibandingkan FFS 1. FFS 1 mungkin apa ya, mungkin aeronya atau gimana, aerodinamikanya masih ada sedikit turbulensi sehingga jadi agak sedikit kencang suaranya. Cuman kalau di FFS 2 ini lebih kedap. Nah jadi seperti itu. Nah jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya share ke teman-teman sekalian, review mengenai helm Snail FFS 2 dengan nih teman-teman sekalian ya, grafis robotik yang keren banget. Sudah bisa teman-teman sekalian cek-cek ya di toko online, bisa langsung di snailgallery.com dan segala macam. Pokoknya ini helm sporty namun hadir dengan harga yang lebih terjangkau. Itu aja. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.